Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Apa kabar adik-adik? Sudah pada ujian udah pasti ya, udah selesai ya. Sudah pada sarapan? Belum? Oke, jangan terlalu heboh ya, nanti energinya cuma habis. Kita hemat energi, tapi jangan lupa konsentrasi. Kata Pak siapa, Pak MC saya lupa, belum kenalan ya. Nanti kita kenalan lebih jauh. Perkenalkan, nama saya Sastio Adi Darmawan. Saya lahir di Indonesia 1986. Baru kemarin ya, happy birthday-nya. Terus status saya udah punya istri, satu istri dan 2 anak. Dan pendidikan terakhir saya adalah S2 Magister Perencanaan dan Kebijakan Publik. Saya sekarang menjabat sebagai ahli muda pengelola pengadaan barang jasa di Kementerian Hukum dan HAM. Jadi saya bukan pegawai KPK ya. Saya di KPK adalah sebagai penyuluh anti korupsi tingkat pertama yang sertifikasinya diterbitkan oleh LSP KPK. Apa sih penyuluh anti korupsi itu? Penyuluh anti korupsi itu ada orang yang bertugas memberikan penyuluhan tentang anti korupsi. Sebenarnya di sekolah ya pasti Bapak Ibu guru itu udah secara tidak langsung mengajarkan nilai-nilai anti korupsi. Seperti tadi Bu Kepala Sekolah, apa contoh korupsi di lingkungan sekolah? Mencontek. Nah itu kan larangan mencontek itu pasti sudah diajarkan. Juga ada di pendidikan PKN ya, PPKN itu juga diajarkan nilai korupsi. Nah, terus tugas saya apa di sini? Tugas saya adalah mendalami ya, mempertegas apa sih itu korupsi supaya adik-adik bisa kenal. Bahaya dari korupsi ini sangat luar biasa. Kalau adik-adik gak kenali dulu korupsi itu seperti apa, bagaimana adik-adik bisa menghadapinya? Ya, kalau adik-adik mau menghadapi musuh, adik-adik harus tahu musuhnya. Tahu bentuk tuh musuh kayak apa gitu kan, tahu tuh bahayanya kayak apa, supaya nanti kalau menghadapi bisa menang, gitu kan? Ya, saya juga anggota DPD Ikatan Ahli Pengadaan Indonesia di Provinsi DKI Jakarta. Ini hobi saya, ya. Hobinya udah nggak ada olahraganya ya, jadi duduk, baca, duduk gitu doang. Ya sesuai dengan umur. Oke, susunan acara kita pada hari ini ya tadi kita sudah lalui perkenalan. Nanti kita sama-sama nonton film anti korupsi, film pendek. Nanti adik-adik bisa belajar dari situ. Terus kita ada pretest, ya. Nanti adik-adik uji pemahaman adik-adik tentang korupsi. Terus setelah itu saya akan memberikan paparan 15 materi pendidikan dasar anti korupsi. Dan kemudian kita akan sama-sama ada challenge di mana menyusun rencana anti korupsi di lingkungan sekolah. Setelah itu ada kuis dan setelah itu kita tutup. Oke. Sebelum saya mulai, saya mau dengar tadi dialognya keren banget. SMP 172. Belajar Pancasila, unggul berprestasi. SMP 172 ini saya ingat punya nama lain ya. Karena saya dulu tinggal di sini, dekat di Bintara 8, Bekasi ya, nyebrang ya. Dulu kalau teman-teman itu nyebut wah dosire benar ya? Dosire. Sekarang kalau saya bilang dosire, jawabnya itu berani jujur hebat, tapi pakai gerakan. Berani jujur hebat, bisa? Ya. Oke, saya ulang dulu. SMP 172. Belajar Pancasila, unggul berprestasi. Dosire. Berani jujur hebat. Oke, keren. Sekarang saya tanya, ada yang kenal beliau? Ketua KPK, betul. Namanya siapa kamu? Ya, nggak apa-apa. Namanya siapa? Nama kamu bukan nama dia. Yabes Alvaro. Beliau ketua KPK. Duduk lagi. Yabes. Ketua KPK tugasnya apa? Bertanggung jawab tentang kinerja KPK dan mengatur kinerja KPK. Namanya tahu nggak? Nggak tahu. Namanya adalah Bapak Firly Bahuri. Firly apa? Nggak apa-apa. Ini improvisasinya bagus juga. Firly Bahuri. Beliau adalah ketua KPK non aktif ternyata sekarang. Sudah bukan ketua KPK. Dinonaktifkan oleh Bapak Presiden
Jokowi karena dengan sangat menyesal dia kena kasus korupsi. Aduh. Ntar dulu, kepanjangan KPK apa ya? Terus kok ketuanya korupsi? Oke, kita nggak usah bahas lebih lanjut masalah kasus dia, kita nggak tahu ya. Tapi yang perlu adik-adik ingat, ternyata korupsi bisa menjangkiti siapa saja, bahkan ketua KPK itu sendiri. Saking bahayanya di korupsi, makanya kita nggak bisa menganggap korupsi itu kejahatan yang biasa. Korupsi kejahatan luar biasa, atau kalau bahasa kerennya extraordinary crime. Ya, selain kejahatannya luar biasa, dampaknya pun luar biasa. Dampak negatifnya, korupsi akan membuat masyarakat miskin semakin menderita. Dengan mahalnya harga pelayanan publik dan kesehatan, pendidikan yang buruk akibat korupsi juga tidak akan mampu membawa masyarakat miskin lepas dari jerat korupsi. Saya kasih gambaran dulu. Adik-adik pernah main ke RSUD misalnya? Pernah ya? RSUD manapun itu. Di sana itu banyak sekali pasien-pasien BPJS. Ya, pasien yang dari golongan yang kurang beruntung ya, dia memanfaatkan fasilitas BPJS. Ada yang kelas 1, kelas 2, kelas 3. Kita ngomong yang kelas bawah ya, kelas 3. Itu kalau ada yang main ke RSUD, kasihan banget. Karena ya, RSUD-nya bukan salah RSUD-nya ya. RSUD-nya fasilitasnya mungkin sudah ada, tapi kurang memadai, kurang besar. Itu mereka sampai ngantri duduk di jalan, padahal sakit, butuh segera pertolongan. Tapi karena butuh banyak sementara kapasitas RSUD ini sedikit, jadi harus antri, harus menunggu lama. Kira-kira kenapa ya? Kok rumah sakitnya nggak bisa dibangun lebih besar dengan cepat? Kok tenaga medisnya nggak bisa digaji lebih banyak untuk petugas yang lebih banyak? Kenapa? Karena ada masalah di sana. Masalahnya adalah salah satunya mungkin korupsi. Ya, dana kesehatan yang harusnya dikucurkan oleh pemerintah kepada masyarakat ini diambil oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab. Harusnya bisa bikin rumah sakit sekian hektar, 10 hektar misalnya, dengan fasilitas lengkap. Tapi karena dikorupsi akhirnya jadinya cuma 5 hektar. Jadinya banyak masyarakat yang membutuhkan itu menjadi harus menunggu lama, harus mengantri lama. Dan ini masalahnya. Dan itu baru dari satu sektor kesehatan, belum sektor-sektor yang lain. Banyak, ya. Nah, dalam rentang 2001 sampai 2012, kerugian eksplisit akibat korupsi oleh 1.842 koruptor mencapai 168 ribu kerugian. Sementara hukuman final terhadap para koruptor, ya, kalau koruptor sudah dihukum ya, diadili, itu baru mencapai 15 triliun. Selisihnya siapa yang tanggung? Selisihnya 153 triliun. Yang tanggung adalah kita masyarakat. Ya, itulah kenapa harga-harga kebutuhan pokok itu melambung tinggi. Harga-harga layanan publik mahal. Ya, orang-orang tua kalian itu ya, kalau misalkan mohon maaf naik kereta, naik angkutan publik, itu harus bayar mahal karena dia yang menanggung itu kerugian itu. Kasihan ya. Kalau mungkin yang orang tua kita yang mampu itu mungkin tidak terlalu terasa, tapi bagaimana dengan saudara-saudara kita yang ada di bawah garis kemiskinan? Itu kasihan. Ya, hidupnya sudah susah, semakin susah. Nah, dampak korupsi merupakan, ini bahasanya agak rumit ya. Jadi gini, pembangunan ini, pemerintah punya program pembangunan, misalkan membangun jalan raya 10 kilo dan menghubungkan dari Jakarta ke Bekasi misalnya. Harapannya dengan pembangunan jalan itu Bekasi jadi berkembang. Ya, jangan bayangkan Bekasi yang sekarang. Bekasi sekarang sudah sangat berkembang dan macet gitu ya. Kita bayangkan Bekasi masih desa gitu lah ya misalnya. Dengan harapan itu ya, dengan pembangunan jalan itu harapannya Bekasi akan berkembang dengan pesat dan maju dan masyarakatnya sejahtera. Tapi karena dikorupsi uangnya ya, tujuan dari pembangunan itu jadi nggak tercapai. Itu yang dimaksud misalokasi sumber daya, menyebabkan perekonomian tidak berkembang dengan optimal. Ya, masyarakat Bekasi yang tadinya harus jadi sejahtera gara-gara pembangunan jalan itu
menjadi tidak sejahtera. Ya. Nah, biaya yang ditimbulkan oleh dampak korupsi di berbagai bidang disebut biaya sosial korupsi. Biaya sosial korupsi tadi udah dijelasin, 163 triliun itu baru kerugian eksplisitnya. Sementara ada kerugian-kerugian lain ternyata yang muncul akibat korupsi itu. Ada biaya implisit, biaya antisipasi tindak pidana korupsi, dan biaya akibat reaksi terhadap korupsi. Kita bahas satu-satu. Kalau biaya implisit gini contoh, yang tadi 163 triliun. Kita balik ke cerita pemerintah mau bangun jalan 10 kilo dari Jakarta ke Bekasi. Ya, biaya pembangunan jalannya misalkan 1 miliar rupiah. Karena dikorupsi sama aparat yang tidak bertanggung jawab, ya, biaya 1 miliar itu ternyata jadi sih jalan, cuma jalan kualitasnya jelek, sering berlubang, ya, terus retak-retak dan lain sebagainya. Jadinya harusnya itu jalan kuat selama 10 tahun, baru setahun udah rusak. Apa yang timbul kalau rusak? Kecelakaan, apalagi? Ya, itu akan ke sana. Kamu bagus juga ya, guys. Sangat visioner ya. Yang muncul adalah biaya perbaikannya. Ya enggak? Ya kan harusnya kan 10 tahun buat nggak ada biaya perbaikan. Jadinya muncul biaya perbaikan, kan rugi. Ya. Coba kalau orang tua adik-adik bikin rumah, ya, harusnya buat rumah itu buat 10 tahun, tapi karena tukangnya nakal, tukangnya ganti ini apa sih yang murah aja, batanya murah aja, gitu ya. Akhirnya baru setahun tuh rumah rugi dong. Ya, itulah kerugian eksplisit. Oke. Terus yang kedua, biaya antisipasi terhadap korupsi merupakan besaran anggaran yang dikeluarkan untuk kegiatan pencegahan terjadinya tindak pidana korupsi. Kalau nggak ada korupsi, saya nggak ada di sini. Meskipun saya di sini pun, mohon maaf, tanpa biaya. Ya, nggak ada lagi kegiatan-kegiatan pencegahan, misalkan perbaikan sistem. Adik-adik pernah ke mall pelayanan publik di Jakarta ada banyak. Ya, salah satunya ada di Jakarta Selatan. Ya. Sebenarnya kalau pelayanan publik Jakarta sudah baik, tidak perlu bikin mall sebagus itu, yang supaya pelayanan publiknya jadi lebih baik. Nah, biaya pembangunan mall pelayanan publik itu kan termasuk biaya juga, biaya pencegahan terhadap korupsi. Itu salah satu contohnya. Terus yang ketiga, biaya reaksi terhadap korupsi. Nah ini, kalau koruptor melakukan korupsi kan dia diadili ya, oleh pertama disidik dulu oleh kepolisian, kejaksaan, terus diadili oleh pengadilan. Nanti sudah diadili di penjara, ya, di penjara di kementerian saya, di Kementerian Hukum dan HAM, di lembaga pemasyarakatan. Itu semua butuh biaya. Nah, biaya itu disebut biaya reaksi terhadap korupsi. Terakhir, yang keempat, biaya oportunis implisit korupsi, yaitu biaya yang ditimbulkan akibat perbedaan jenjang kelipatan ekonomi antara kondisi dengan adanya korupsi dibandingkan kondisi tanpa ada korupsi. Contoh, yang tadi cerita soal pembangunan jalan. Harapannya dengan dibangun jalan 10 kilo dari Jakarta ke Bekasi, daerah-daerah yang dilewati jalan itu akan tumbuh. Coba, adik-adik pernah lihat gak? Ada jalan baru, ya, jalan baru di tadi sepi itu daerah. Setelah dilalui jalan baru, pasti di pinggir-pinggirnya muncul toko, muncul bengkel, muncul di mana ya guys? Ya, dekat rusun, samping tol, betul ya. Jadi pembangunan jalan itu sebenarnya punya efek namanya multiplier effect, atau yang di sini bahasa Indonesia jenjang kelipatan ekonomi. Ya, setelah dibangun jalan itu akan muncul tuh usaha-usaha baru, ada toko lah, ada bengkel, mungkin nanti ada pasar dan lain-lain. Dari situ masyarakat jadi punya tempat usaha, perekonomian jadi berkembang atau enggak? Orang-orang yang tadinya nggak punya kerjaan jadi punya kerjaan atau enggak? Nah, karena